perilaku kita adalah riba, cara berpikir kita adalah riba. Ya, jadi riba itu sudah ada di dalam nadi darah kita. Itu sedemikian rupa kita tidak lagi bisa membedakan mana riba mana bukan. Jadi Allah SWT dalam Al-Quran mengatakan bahwa orang-orang yang makan riba ini tidak bisa berdiri lurus tegak. Menyambung untuk kesempatan hari ini, alhamdulillah hadir Ustaz Muhammad Ridha. Ya, Ustaz mohon izin untuk bisa ketemu. Jadi beliau salah satu guru kita yang sebagai kita langsung memberikan pengertian tentang muamalah. Jadi nanti bisa sekalian diskusi. Untuk para hadirin, kita komplit ini. Ada Ustaz Ridho, alhamdulillah hadir, Ustaz Zain. Jadi monggo nanti bisa disambung untuk tanya jawab supaya sarjana ini menarik nanti apa yang bisa kita simpulkan. Jadi saat mungkin kalau mendengar paparan itu mungkin ngantuk ya. Jadi masuk telinga kanan, keluar juga telinga kiri gitu. Tapi kalau nanti ditanya, itu paling tidak kita bisa mengikat dengan pertanyaan tersebut gitu. Ya mungkin kepada hadirin untuk yang mau bertanya, saya buka dua penanya dulu untuk Ikhwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah ini yang pertama dagang Pak Ustaz. Jadi begini Pak Ustaz. Jadi ini Masya Allah berbicara transaksi cryptocurrency. Jadi sekarang itu yang jadi primadona adalah Bitcoin. Ini kan jadi tren sekarang. Nah, ini gini Pak Ustaz. Bagaimana mungkin bisa ya walaupun ringkas tapi agak dikit lah. Jadi kita mohon pencerahannya. Dan ini Pak Ustaz saya jadi ini ya, ini kan sudah bisa dikatakan abad kemudahan berkomunikasi. Jadi kalau misalnya transaksi itu harus antar pulau, harus antara Solo dengan Malang atau Solo dengan Jakarta. Sementara rukunnya itu harus menghadirkan dua orang penjual beli dan barangnya dihadirkan. Nah itu kan susah itu Pak Ustaz. Jadi ini bagaimana Pak Ustaz? Jadi ini yang pertama, pertanyaan pertama. Jadi tadi ya, jadi pertama Bitcoin tadi, terus kedua ini masalah tadi rukun muamalah tijarah. Terus yang terakhir ini Pak Ustaz. Jadi ada satu orang mahasiswa di kota Solo ini, ya kita tidak boleh transaksi pakai bank dan yang minimal bank syariah lah. Nah ini kan waduh, jadi konsep bank sendiri kan jelas di dalam sana tidak ada. Nah ini mohon kali ini berdua Pak, terakhir yang ketiga pertanyaan ketiga Ustaz itu dan Ustaz saya syukur. Yang pertama mengenai cryptocurrency. Ya ini kan satu namanya aja Bitcoin ya. Namanya cuma pulsa elektrik. Pernah lihat wujudnya Bitcoin? Ya, kalau koin coklat itu banyak kita lihat ya. Bitcoin itu apa? Kan sesuatu yang gaib. Gitu. Itu jadi gini, itu kan kita bicara yang namanya uang digital. Nah, uang digital ini ada dua macam. Yang pertama adalah uang digital yang sekarang ini mulai banyak dikenalkan, gitu. Namanya UFO, GoPay dan sebagainya itu. Jadi kalau kita bicara rupiah lah ya sebagai contoh. Nah ini uang kertas rupiah ini. Rupiahnya ya kan? Kertas. Nah, ini harta bukan? Harta bukan ya?
kalau dompet ini harta bukan? Harta ya, terbuat dari kulit dengan ukuran sekian kali sekian senti dan nilainya sekian. Nah, sekarang ini harta bukan? Nah, enggak, yang sekarang ini berlaku ini dianggap harta bukan? Ya kan? Harta nilainya berapa? Secara ekstrinsik 50.000. 50.000 itu apa artinya? 50.000 apa? Bukan nilai ekstrinsik saja. Ya kan? 50.000 rupiah. Lah rupiah itu apa? Satuan Kita nggak bisa definisikan. Dan kalau saya belah dua begini, apa menjadi 25.000? tidak laku. Ya? Nah, jadi Rasul SAW mengajarkan kepada kita bahwa yang namanya harta itu harus punya nilai. Apa yang disebut nilai? Saman. Dan saman itu apa? Saman itu adalah sesuatu yang bisa kamu takar atau kamu timbang. Ya, dan kemudian Nabi mengajarkan lagi lebih detail. Kalau kamu menimbang pakai timbangan orang Mekah, yaitu miskol. Dan kalau menakar, kamu pakai takaran orang Madinah, yaitu sok dan mud. Ya kan? Nah, jadi kalau kita memegang 1 liter beras, kemudian kita pecah menjadi 2, setengah liter, masih berupa harta nggak dia? Karena masih bisa ditakar dan timbang, atau ditakar dalam hal ini ya kan, dan takaran jadi setengahnya. Tapi ini, ya kan? Gitu. Nah, jadi ini ilmu sihir, uang kertas ini. Makanya disebut sebagai fiat money. Kata fiat itu dari kitab perjanjian lama yang artinya sama dengan kun dalam Al-Quran. Kun fayakun. Yang tadinya tidak ada menjadi ada. Nah, ini sesuatu yang tidak ada, selembar kertas begini, cuma secari kertas. Tiba-tiba saya kasih gambar, saya kasih fiat 50.000 rupiah. Lalu bisa menjadi 1 ekor ayam, bisa menjadi sehelai baju, bisa menjadi 3 butir kelapa, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi sesuatu yang tidak ada menjadi ada, ya kan? Nah, oke, itu satu ya. Jadi bahkan uang kertas ini tidak jelas asal usulnya. Ini sudah sihir. Nah, lalu sekarang ini bahkan tidak ada lagi, adanya di sini. Kita membayar sesuatu dengan rupiah, ting. Anda ada wujudnya, ya kan? Nah, tapi kita masih tahu bahwa rupiah yang kita pakai dalam bentuk pulsa elektrik ini datangnya dari ini, paling tidak. Lalu sekarang ada yang namanya GoPay, OVO. Pernah lihat wujudnya GoPay, OVO itu bagaimana? Datangnya dari mana? Ya, sihir di atas sihir, gitu. Nah, sekarang ada lagi Bitcoin yang tiba-tiba 1 unit bisa menjadi 10 juta rupiah. Yang 10 juta rupiah itu sudah gak jelas apa maknanya, iya kan? Gitu. Nah, jadi sakit jiwanya karena riba itu adalah membuat berlakunya sihir ini. Sihir itu kan artinya seperti ketika Fir'aun mengendalikan rakyat melalui sihir. Dilempar tali, yang dilihatnya ular. Nah, ini sama, yang dilempar oleh para bankir cuma komputer, pulsa elektrik. Yang kita lihat ayam, emas, perak, baju, kayu jati. Ini sihir gitu. Nah, jadi jelas bahwa seluruh, apalagi cryptocurrency yang wujudnya nggak jelas, siapa yang mengeluarkan nggak jelas, komplain kita kemana nggak jelas, tidak ada gitu. Nah, yang kedua berkaitan dengan soal tadi jual beli yang harus tunai. Itu sebetulnya harus kita lihat detailnya. Jadi ada yang betul-betul harus cash and carry, tunai, ada yang bisa tidak tunai atau artinya boleh ditunda, ya kan? Yang harus betul-betul cash dan tunai dalam satu majelis itu adalah emas dan emas, perak dengan perak, emas dengan perak, gandum dengan gandum, dan seterusnya. Artinya uang dengan uang, gitu. Nah, tapi kalau kita membeli mobil atau membeli
kursi, ya boleh ditunda di kredit. Yang tidak boleh adalah ketika kredit itu kemudian ditambah nilainya, dinaikkan harganya. Sudah ngerti. Gitu. Kredit 5 tahun begitu diubah menjadi 10 tahun harganya beda. Menjadi 15 tahun harganya beda. Nah, itu haram. Gitu. Ya, jadi haramnya bukan karena kreditnya, tapi karena penambahannya akibat waktu. Jadi riba di dalam utang itu namanya riba al-fadl, bukan riba an-nasi'ah seperti yang banyak ditulis dalam buku-buku literatur riba modern. Itu adalah definisi yang sudah diubah oleh Rasid Rida, keluar dari definisi yang datang dari Rasulullah SAW. Gitu. Nah, yang ketiga mengenai bank syariah. Ya, saya selalu mengatakan bank biasa itu haramnya 100%. Bank syariah itu sekurang-kurangnya dalam tanda petik 300%. Gitu. Jadi bank syariah itu jauh lebih buruk daripada bank konvensional. Karena kalau bank konvensional kita tahu bahwa itu memang haram. Nah, dengan bank syariah yang haram itu dibilang halal. Sehingga kita tidak tahu lagi bahwa sesungguhnya ada model lain alternatif dari riba, bukan bank syariah, tapi muamalah. Gitu. Dalam konteks simpan menyimpan uang adalah wadiah namanya. Nah, tapi istilah wadiah ini dicatut oleh bank syariah. Dia punya produk yang namanya wadiah. Gitu. Seperti hanya murabahah dicatut, dipakai buat produk bank yang namanya murabahah dan seterusnya. Produk bank itu cuma satu, utang piutang, kredit, menciptakan kredit. Karena dengan menciptakan kredit itu dia mencetak uang. Nah, jadi kita kan kebanyakan memahaminya kalau ditanya kerja bank itu apa sih? Itu di sekolah diajarkan kerja bank adalah mengumpulkan dana masyarakat dan kemudian menyalurkan kepada yang memerlukan, ya kan? Itu bohong besar. Nggak ada kerja bank begitu. Kerja bank itu adalah mencetak uang dari awang-awang dengan cara menciptakan kredit. Gitu. Itu sebabnya bank itu tujuannya adalah semua orang harus miskin. Nggak boleh ada orang mampu membeli sesuatu dengan tunai. Dia harus dibuat miskin sehingga dia harus membeli sesuatu dengan cara hutang kepada bank. Karena kalau kita hutang, bank mencetak uang. Uang dia bertambah banyak. Kalau saya punya uang 50.000 nih dipinjam oleh Ustaz Tommy. Uang saya habis. Tapi kalau kita pinjam kepada bank, uang dia bukan habis, beranak pinak. Karena setiap kali ada yang berhutang kepada bank, bank mencatatkan di bukunya bahwa dia punya piutang, betul nggak Pak? Gitu. Nah, jadi kalau uang dia mula-mula 1 miliar, kemudian orang berhutang 1 miliar, uangnya jadi 2 miliar. Karena ketika dia menghutangkan kepada orang 1 miliar, dia taruh di bukunya piutangnya 1 miliar. Nanti ada lagi orang datang pinjam 2 miliar, ditambah lagi di bukunya piutang 2 miliar, jadi 3 miliar. Gitu. Dari mana uangnya? Nggak ada catatan itu berupa buku bookkeeping gitu. Nah, apakah bank syariah kerjanya beda? Sama persis. Gitu. Jadi ya bukan alternatif kita dan itu bukan jalan kita gitu. Ya. Terima kasih.